Halo guys, kembali lagi di OP Obrolan. Programmer. Oke, mantap. Oke. Oke, halo guys. Ya, kita sekarang kembali lagi dengan Mas Dani juga Mas Hafid sebagai narasumber nih. Oke. Kali ini kita akan membahas pentingnya bahasa Inggris untuk seorang software engineer. Ah, Ini berarti buat software engineer doang ya? enggak juga sih. Tapi konteksnya di sini mungkin akan lebih mengarah ke software engineer. Oh, oke Ah, oke oke oke. oke. Eh, Seperti yang kita tahu, biasanya kita kan sebagai software engineer bakal sering bergelut dengan Gelut. bahasa Inggris. Bergelut. Iya. Di Apa itu mana? bergelut? Ya, apa ya? Ya, lanjut. Ya. Nah, kayak kita kalau nonton tutorial gitu kan, nonton di YouTube, nonton di dokumentasi. Nah, biasanya kan rata-rata kan pakai bahasa Inggris gitu kan. Benar. Nah, nah di situ eh berarti seorang software engineer itu perlu untuk menguasai bahasa Inggris. Gimana menurut pendapat dari Mas Daniel Safid? Dimulai dari Mas Dani dulu deh. Oke, boleh. Tuan rumah, Hafid. Nah, Enggak dong, dari sampean dulu. aja, Mas Dani aja. Yang lebih Yang lebih berpengalaman. senior. Benar. Ya, jadi aku ngomong bahasa Inggris nih. Wih, Enggak. aku nggak bisa. Nggak bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Ya, tadi sebenarnya udah sempat di-mention sama Arif ya. Ya sejauh ini aku rasa ya kemampuan bahasa Inggris itu penting banget sebagai tumbuh kembang software engineer ya. Sebagai aku seorang software engineer front end spesifiknya gitu. Itu menurutku penting banget gitu. Dan hampir semua hal itu aku pasti bertemu dengan bahasa Inggris gitu. Kayak mulai dari belajar gitu ya. Aku biasanya learning resource-nya ya beli course atau nonton YouTube video tutorial gitu kan. Nah, aku pribadi ngerasa ada beberapa konten yang itu tuh nggak dibahas sama youtuber Indonesia gitu. Atau bahkan itu udah dibahas tapi mungkin ada yang kurang pengen aku ketahui gitu. Jadi sedangkan kalau kita paham dan tahu bahasa Inggris, kita bisa buka semua gerbang dan semua peluang opportunity untuk belajar banyak hal gitu. Kita mau cari tutorial tentang React gitu, itu banyak banget yang bahas gitu. Mau yang basic sampai deep gitu ya. Kalau kita itu nyarinya dengan apa ya, yang sumber belajarnya bahasa Inggris itu banyak banget gitu. Meanwhile kalau kita coba compare dan bandingkan sama orang-orang yang bikin tutorial di bahasa Indonesia, harusnya nggak sebanyak itu dan apa ya, spektrum materinya juga nggak selebar dan nggak komprehensif itu dan lengkap Terbatas itu gitu ya. gitu. Apalagi materinya yang masih baru gitu kan, masih anget-angetnya gitu lah. Nah, justru kalau yang baru-baru, kurasa banyak YouTuber Indo ya, tech content creator yang buat, tapi mungkin kalau udah mulai advance itu mungkin mulai Ya. jarang atau mulai deep gitu. Jadi Mereka kalau mungkin- tutorial dasar mostly kebanyakan ada lah gitu. Nah, tapi kalau kita mau cari lebih luas lagi, itu kebanyakan ya aku pribadi seringkali ngerasa kayak nggak ada yang bikin kontennya gitu. That's why aku ya mau gak mau bergantung terhadap konten yang bahasa Inggris gitu. Pun juga aku beli course, online course semua aku front end master, Epic React segala macam itu sumbernya bahasa Inggris semua gitu, nggak ada yang bahasa Indonesia. Dan itu sih menurutku pertama dari sisi belajar, kedua ketika aku ngoding keseharian pun ya, kayak semuanya bahasa Inggris, sintaks saja bahasa Inggris gitu, function itu kan bahasa Inggris banget gitu. Declare sebuah konstanta ya, cons bukan pakai K tapi pakai C Ya, gitu kan. Dan banyak hal kita ngoding gitu pun juga kita naming sebuah function, sebuah variabel, kemudian looping, condition, semuanya bahasa Inggris semua gitu. Dan ya itu ya salah satu kedua hal yang kurasa yang pasti udah nggak bisa kita apa ya, jauhi gitu ya. Apapun sih pun juga sama dokumentasi gitu. Dokumentasi ya bahasa itu Inggris sih. semua gitu. Jadi ataupun ketika kita lagi stuck dan ngalamin error gitu kan. Ya paling buka Stack Overflow gitu, dan itu Ya. pasti bahasa Inggris gitu. Kebanyakan Atau kalau bahasa Inggris enggak di GitHub issue discussionnya kayak gimana segala macam bahasa Inggris semua gitu. Jadi menurutku ya penting gitu Penting sebagai banget software ya. engineer. Iya penting banget gitu. Apalagi kalau misalnya baru belajar buat ke software engineer, ya bahasa Inggris tuh gimana ya, minimal lah dasar-dasarnya gitu kan. Kita tahu kayak misalnya variabel aja pakai bahasa Inggris.
kayak number, Hmm. ya kan, angka kan. Nah, gitu. Iya. Heeh. Mungkin dari Hafid ada yang mau ditambahin gitu. Oke, oke. Ya, kalau apa ya, bicara tentang gimana ya, apa Mm-mm. pentingnya bahasa Inggris untuk Betul, kita bahasa Inggris. sebagai software engineer ya. Ya, menurut aku pun juga sama. Itu bahasa Inggris itu emang benar-benar penting karena aku dari awal belajar pun dulu ya, ya pertama diajarin lewat ini apa namanya, dokumentasi. Mm-mm. Nah, di dokumentasi sendiri kan ya udah most of them memang ini kan bahasa Inggris semua kan. Iya. Nggak ada tuh yang bahasa Indo. Ada, tapi ya bener seperti yang dikatakan sama Mas Dani tadi. Tapi nggak sampai sedalam itu. Kalau Ya, apa ya? Kalau tutorial yang berbahasa Indonesia itu emang ada. ada, Ah. tapi ya emang nggak sampai sedalam itu. Contohnya saya juga kan sering belajar ini. Kayak kan saya pokoknya di back end nih. Mm-mm. Nah, ketika saya belajar back end dan juga sekarang belakangan ini saya belajar dengan DevOps kan. Nah, Mm-mm. itu saya lebih sering apa nonton tutorialnya itu berbahasa Inggris karena Iya. yang banyak ada itu yang bahasa Inggris Hmm. dan yang sering ditonton pun apa ya di video-video yang kebanyakan orang India tuh. Nah, yang bahasa Ah. Inggrisnya agak apa ya? Agak aneh menurut saya. Unik lah ya. Iya, agak Ada unik ya. ciri khas sendiri gitu kan. Itu kalau kita nggak paham bahasa Inggris kayak bakal kesusahan nggak sih Mm-mm. ke depannya dalam proses belajar kita sendiri gitu. Iya. Mm-mm. Hmm. Pas ngoding juga kita kalau ketemu error ya errornya bahasa Nah, Inggris. errornya Ya, pun juga bahasa betul. Inggris kan. Betul, betul. Hmm. Heeh. Apa, error message-nya pasti udah bahasa Inggris itu. Mm. Ya, Jadi kalau kita misalnya nggak terlalu anu di bahasa Inggris, ya minimal lah bisa menggunakan kayak Google Translate gitu kan. Tapi tetap kita juga butuh juga bahasa Inggris karena Butuh. kita nggak bisa bergantung sama kayak gitu Ya, kan. Google Translate kan kebanyakan kacau ya maksudnya. ya Iya. diartikannya kayak Iya. diartikan secara apa ya lurusan gitu Kata ya. per kata. Kata per kata gitu. Jadi nggak paham konteksnya tuh apa, Mm, frasa mm. segala macam gitu. Mm-mm. Jadi ya bisa gitu, cuman mungkin ada hal yang misleading gitu kayak sebenarnya maksudnya A gitu, tapi karena kita Google Translate jadi mungkin kita pahami B gitu. Mm. Karena diartikannya jadi satu-satu gitu ya kalau di Google Iya. Translate sendiri. Iya itu. Jadi kan dari tadi kita menyinggung soal bahasa Inggris tuh kayak ngartikannya secara by reading gitu kan. Sementara kan bahasa Inggris tuh gak cuma nge-reading aja gitu kan. Ada speaking gitu kan. Ada listening and then ada reading gitu kan. Sorry, reading sudah ada tadi. Ada writing gitu kan. Nah, Ada di mana writing. skill bahasa Inggris ini perlu ada parameternya gitu kan untuk seorang software engineer untuk memulai sebagai seorang software engineer. Nah, kira-kira menurut Mas Dani sama Mas Safid nih skill yang paling dibutuhin buat ke software engineer antara reading, writing, or listening and speaking yang mana nih? Kenapa ya? Oke, mungkin kalau dari saya sendiri menurut saya lebih ke arah listening dulu sih kalau menurut saya. Karena kenapa? Ya karena saya pribadi nih kalau cari tutorial atau sedang belajar gitu lebih senengnya nonton video gitu daripada baca dokumentasi. Jadi kan videonya itu berbahasa Inggris, otomatis Ya, kita harus ini kan harus listening kan. Nah, Tapi kan bisa pakai CC itu, Mas. nah, ketika Subtitle. ketika kita pakai Heeh. subtitle dari YouTube itu juga subtitle. Sorry. Ya, ketika kita pakai subtitle dari YouTube itu kan kadang ini artinya juga Ya. Itu kan agak juga ngawur gitu kan. sama kayak Google Ya. Sama Translate. kayak Google ya. Translate. Yang dipakai kayaknya emang satu mesin sama itu ya, Google Translate. Jadi ya kalau menurut saya yang lebih ke arah tutorial video lah gitu. Saya lebih Listening harus gitu ke ya. listening sih kalau saya sendiri. Mungkin kalau Mas Dani kurang tahu gimana pendapatnya. Ya. Heeh. Ya, Kalau gimana? dari aku sih ya, aku lebih prefer ke readingnya dulu gitu. Soalnya kalau kita ngelihat documentation kita nge-reading, gitu kan. Terus ngelihat error kita juga nge-reading. Terus juga kalau misalnya kayak tadi nonton YouTube, kita bisa masih pakai subtitle. Ya minimal lah masih dapat dikit-dikit gitu kan dari by readingnya. Kalau menurutku sih reading tuh awal-awal buat ini belajar bahasa Inggris sebagai software engineer. Kalau dari Mas Dani gimana? Ya.
Ya sebenarnya aku agree 2 poin ya, reading Ah, sama listening, dan aku lebih ke bukan salah satu tapi mmm, keduanya gitu. mmm, Jadi sebenarnya ya pengkategorian tadi bahasa Inggris, dan nggak cuma bahasa Inggris sih, cuman mmm, semuanya, semua bahasa ya pasti ya, reading, baca, writing, nulis gitu, mhm, kemudian speaking, kamu ngomong, you talking in English gitu-gitu kan, Hmm. kemudian juga listening gitu. mhm, Nah, itu kan sebenarnya kita bisa klasifikasikan dan kategoriin lagi jadi 2 hal kan. mhm. Ada yang aktif sama pasif gitu. Nah, kalau kita writing sama Oh, speaking itu kan sebuah bentuk action yang ada dari kita gitu. Hmm. Kayak aku, I'm going to talk in English with you guys gitu kan. Aku bener-bener memikirkan kan itu aktif kan. mhm, Ada aksi yang aku keluarkan. Iya, iya, benar. Itu speaking kan. Speaking. Hmm. Makanya speaking sama writing tuh cenderung lebih sulit karena dia lebih mmm, mengharuskan kita untuk aktif gitu. Iya, Gimana iya, caranya mmm, informasi yang kita punya gitu, itu bisa kita keluarkan dalam bentuk kata-kata kalau speaking, tapi kalau writing dalam bentuk tulisan tulisan. gitu. Dan itu oh, jauh lebih susah kan karena kita yang mengeluarkan, kita yang aktif gitu kan. Nah, mhm, Hmm. sedangkan yang satunya adalah pasif gitu ya. Ya udah kita listening, itu ngomongin apa, pakai apa, vocabnya apa, kemudian dia pakai Hmm. tenses apa mungkin gitu. mmm, Tapi as long as kita paham gitu ya, itu gak masalah. Listening, reading itu kan lebih ke pasif ya. Ini Ya, ada benar, orang benar. bacot ngomong gitu, ya udah aku listening gitu kan. Pasif gitu. Ah, ini ada artikel, dokumentasi, ya udah aku baca doang gitu. Nggak mengharuskan kita untuk mikir 2 kali gimana caranya aku bikin sebuah kalimat pakai bahasa Inggris yang mudah dipahami, atau struktur katanya, kalimatnya nanti bakal kayak gimana, itu mhm, aktif gitu. Tapi kayak kita passing, ya udah tinggal terima jadi aja gitu. Iya, Dan iya. bagiku sebagai seorang software engineer, programmer gitu ya, yang paling penting 2 hal itu dulu gitu, nggak, mmm, Enggak, listening atau sama reading juga. sama reading, reading gitu. mhm, Karena itu yang nanti ya again bakal ngebantu banget buat kita gitu. Hmm. mhm, Apa, untuk ya belajar, terutama buat belajar ya, mhm, untuk belajar kemudian buat untuk improve buat skill improve juga, skill mhm, ya, nggak jauh-jauh pasti kita nonton video tutorial, iya, ambil online course, video course gitu yang terpisah, kemudian juga baca baca artikel, baca dokumentasi segala macem, itu yang pasti bakal butuhin kita gitu. mmm, Termasuk baca quote, ini quote-nya orang kan pasti kita harus bisa memahami hubungan satu function dengan yang lainnya. Apakah function-nya deskriptif atau enggak? Kayak semisal handle button klik, oh ini berarti nge-handle button ketika diklik nama mhm, function-nya gitu-gitu. Nah, mhm, kita itu kan juga reading kan, Iya, 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 iya. gitu-gitu. Nah, terus logging kalau kita semisal debugging, nyari errornya, ya udah kita baca gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi Iya, iya. Paling enggak beda. ini deh berarti ya, apa ya? Paling enggak dari 4 yang disebutkan Mas Arif tadi, Mhm. speaking, listening, writing, dan juga reading tadi, paling enggak mhm, ya kita harus bisa reading sama si Ya, listeningnya yang ya, dulu skill ya. pasifnya gitu pasif kita kan, udah enak sih menurutku sebagai software engineer gitu. mhm, Unless kita punya kebutuhan untuk kerja sama orang luar, dan itu udah pasti ya mhm, kita Ya, butuh harus speaking, kita speaking. butuh writing butuh untuk juga aktif, karena kita koordinasi satu sama lain antar orang yang pakai satu bahasa Inggris yang sama gitu ya, nggak bisa kita cuma pasif doang, kita harus juga aktif mmm, gitu. I see, Kita heeh, komunikasi, kita apapun itu gitu. mhm, Benar, benar, Dan benar. pasti pakai juga kalau dalam konteks sebagai software engineer, kemampuan writing ya kepake ketika kita koordinasi, bikin PR description yang bagus, mmm, kemudian reply discussion, eee, in a way pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus, bikin tech docs, bikin dokumen, nge-planning suatu mhm, feature, desain mungkin satu database kenapa keputusannya kayak gini segala macam dalam satu dokumen ya bahasa Inggris gitu, Pak. mhm, Benar, benar. API kontrak ya bahasa Inggris gitu. Kemudian, ya masih banyak hal lainnya aku rasa gitu. mhm, Dan kalau yang speaking ya kalau semisal lagi Google meeting gitu Meet ya, ya, heeh, sama apa, ya kalau kita kerja bareng orang luar gitu. mhm, mhm, Tapi ya again menurutku 2 hal yang paling penting ya listening sama reading sih. iya Ya, dari pasifnya setidaknya dulu, 2 itu ya. heeh, as a learner kita butuh banget itu berarti ya, Mmm, kesimpulannya. Oke, berarti, untuk listening and reading pasti juga ada tolak ukurnya juga dong pasti kan? Kapan kita bakal siap buat jadi, nggak harus jadi software engineer sih, kapan kita, bisa, mmm masuklah, harus sejago gimana gitu kita untuk listening sama reading-nya biar menjadi seorang software engineer gitu. Apakah kita harus bisa seluruh tenses? Apa kita harus, paham banyak kosakata gitu? Lebih
anggaplah tolak ukurnya adalah 100 kata 100 kosakata misalnya gitu. Apa harus kayak gitu? Harus jago kayak gitu? Dari siapa dulu nih? Boleh, bebas ayo. Oke oke, Mas dari Hafid, ayo. aku dulu. Heeh. Kalau misal dibilang harus sejago apa ya, tolak Mhm. ukurnya sampai kayak gimana gitu. Apa ya? Tolak ukur dalam apa namanya? Dalam ini bahasa Inggrisnya ya. Heeh heeh. Kalau menurut saya sendiri sih nggak harus sampai sedalam kita harus benar-benar tahu apa ya programmer apa grammarnya gitu. Grammarnya, Grammarnya tensisnya. minimal ya kita harus ngerti apa maksud dari kayak misal ada error gitu, kita harus ngerti. Kalau dari itunya sendiri sih, mungkin kita harus memperbanyak kosakata, vocabulary-nya. Mungkin dari itunya aja. Jadi nggak harus kita mau karena di error-error pun nggak Nggak harus jago iya, juga nggak bahasa harus Inggrisnya sejago kan. apa ya, tensisnya, Heeh. grammarnya harus bener, nggak Mhm. harus seperti itu sebenarnya menurut saya, seperti itu. Nah, kalau Kalau dari error itu, Mhm. heeh. Kalau Dari ngomong parameternya sendiri heeh. kayak apa ya? Kita nggak bisa menentuin harus sampai sejago apa. Heeh. Minimal ya harus bisa ngerti lah, memperbanyak vocabulary, harus itu aja sih kalau menurut saya. Sebenarnya sambil berjalan Ya gitu sambil kan, berjalan, heeh. karena sambil berjalan nanti akan semakin banyak yang kita pelajarin, Mhm. semakin banyak atau error atau bahasa Inggris di codingan kita yang kita kerjain, maka semakin banyak pula gitu vocabulary yang kita ingat gitu. Mhm Ya mhm. mungkin seperti itu sih dari aku. Mhm mhm. Emang apa ya, sambil kita berjalan kita bakal dapat beberapa vocab-vocab baru Iya gitu kan, bakal ada heeh. tambahan sendiri lah seiring Heeh. berjalannya waktu, Heeh. seiring dengan pengalaman kita gitu-gitu. Mhm. Iya iya iya. Kayak nonton pas lagi nonton course misalnya atau baca-baca course, Nah, oh ada kata ini misalnya A gitu kan, oh ternyata artinya ini, kata B, oh artinya ini. Itu kan sambil berjalan kita bakal jadi jago juga gitu kan, nggak iya, harus nunggu jago buat memulai itu kan, berarti kan, mhm, heeh. Oh dari Mas Dani gimana? Mhm mhm. Ya, aku setuju gak ada parameter yang jelas harus sejago apa gitu. Mhm. Kayak kecuali kalau kita mau kayak daftar beasiswa gitu, luar negeri. I Ya see. TOEFL-mu harus skornya berapa, ya TOEFL, TOEIC-mu segala macam, ya itu kan memang harus ada gitu standarnya. Mhm Karena mhm. mereka di-expect yang ya kalau kuliah luar negeri atau kerja ya harus bisa fluent speaking in English kan sama Mhm. orang-orang di sana gitu. Tapi Mhm. konteksnya kalau kita ya yang dihadapin ya codingan, kemudian dokumentasi, sumber belajar gitu yang menurutku paling penting gitu. Jadi nggak ada parameter saklek yang harus, oh kamu harus punya skor TOEFL ini, oh kamu harus paham 1000 minimal kosakata, enggak kayak gitu Nggak gitu. harus kayak gitu untuk jadi Tapi software engineer ya? bagiku menurutku parameter cukup bukan cukup sih karena nggak pernah ngerasa bisa cukup sih. iya iya, Parameter Mhm. apa ya seenggaknya udah nyaman Mhm gitu lah ya. mhm, Itu ya apa ya, ketika kita nonton video gitu ya, yang berbahasa Inggris, bermodal subtitle aja gitu, sambil dengerin, sambil baca subtitle, itu udah ngerti, menurutku tuh udah udah cukup ya? nyaman, udah cukup gitu Mmm. sebagai sumber. Tapi kalau bahkan kita nge-listening gitu ya, kemudian dengerin sambil baca subtitle dari suatu video yang kita tonton itu aja merasa kesusahan, ya menurutku perlu di-upgrade lagi gitu. Banyak hal gitu, bisa memperbanyak kosakata kita gitu, Mmm. kemudian ya belajar listening tipis-tipis, entah itu dari lagu, nonton film, segala macem gitu. Mhm mhm. Banyak banget cara yang bisa dilakukan, tapi goals-nya adalah bagiku sebagai software engineer gitu, as long as kita bisa paham ketika nonton suatu video, kita nonton suatu course gitu ya, Mhm. bagiku tuh udah cukup sih gitu. Mhm Mhm mhm. mhm. Nggak perlu jago Iya. banget, heeh. Iya, Ya, kemampuan reading juga gitu kan, ya kita bisa paham kalau semisal baca nih dalam satu konteks, satu paragraf, oh ternyata maksudnya itu ya. Ya udah gitu, nggak harus yang apa ya, ya tadi ya harus harus grammarnya harus benar harus Iya. gitu-gitu kan. paham grammar, Mhm. kemudian tenses segala Mhm. macam gitu-gitu. Tapi pernah nggak sih, kayak Mas Dani atau Mas Hafid itu, dapet error misalnya nih kan, Mhm. tapi ternyata antara translate yang jadi anggapannya kita masih belum terlalu jago. Nah, terus kita make kayak Google Translate misalnya gitu. Nah, translate yang di error itu kita taruh di Google apa, Translate. Translate, Mhm. itu ternyata nggak sesuai. Pernah nggak kayak gitu? Aku pribadi nggak ke Google Translate sih biasanya. Mmm, Jadi ya udah, langsung aku aja di Google gitu ya? ya Langsung aku di pahami konteksnya dan juga kebanyakan error message yang kita dapatkan ketika kita ngoding terus error itu Mhm.
kemungkinan besar udah banyak dialami oleh orang lain gitu. Ya, Hmm. benar-benar. Jadi ketika aku dapetin error itu ya udah copy paste errornya dari baris keberapa sampai baris berapa, ini errornya apa, bla 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 gitu. Copy paste, kemudian udah muncul tuh banyak orang yang bahas gitu. Hmm. Jadi bukan kayak ini errornya apa ya? Aku translate dulu, kemudian Nah, aku bener. coba cari. Enggak, tapi ya Ya, udah ya. langsung gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi langsung taruh di Google itu kan, langsung Ya, nyari copy kan. paste. Karena tadi errornya pernah dialami sama orang lain gitu Ya kan. harusnya pernah dialamin orang Mm-mm. lain. Pun Mm-mm. kalau nah ini juga ya kalau semisal itu nggak ada yang ngalamin gitu ya. Mm. Nah kita kan mesti nanya ke Stack Overflow ataupun juga ketika kita pakai library, berarti kan kita open issue di reponya gitu ya. Mm-mm. Nah itu kemampuan writing kita nanti diuji. Gimana caranya kita Mm. menanyakan tanya secara baik dan benar. Mm-mm. Gimana caranya apa yang kita tulis bisa dipahami oleh semua orang gitu. Nah itu writing gitu. Next Iya, levelnya gitu. itu penting juga sih. Mm-mm. Tapi ya kurasa nggak sesering itu gitu. Pasti yang paling sering ya listening sama reading gitu. Balik Sama lagi sih. sih listening sama reading tadi itu menurutku ya. Ya, Iya. karena kebanyakan dari error yang bakal kita alamin itu udah apa ya, udah pernah dialamin orang lain gitu kan. Mm-mm. Dan juga kalau dari ya kalau sekarang nih, kalau misal kita error di apa namanya, kita cari di Stack Overflow itu gak ada, kita sekarang kan bisa pakai ChatGPT Ya, gitu. betul. Ya. Heeh. Di sana kalau kita naruhnya juga kita naruh bahasa Inggris terus kita mau responnya bahasa Indo juga bisa gitu kan. Mm-mm. Hmm. Ya. Jadi sudah banyak apa ya, kayak udah banyak lah di AI sekarang yang bisa membantu kita meskipun nggak harus di Stack Overflow gitu-gitu. Iya. Bisa pakai bantuan AI juga gitu kan ya. Hmm. Oke. I see. Ya. Tapi tetap juga perlu juga bahasa Inggris dipelajari juga kan. Oh, perlu dong. Perlu banget. Ya justru penting banget. Karena kayak aku tadi ngeliat Mas Dani gitu kan, sebagai seorang senior gitu kan. Enggak juga Weh. anjir. Oh, Kamu jadi junior. mau jadi. Tetap harus untuk improve skill kita tuh kita gak bisa berpatokan sama sumber-sumber yang ya apa ya bisa dikatakan gratisan gitu kan. Misalnya kayak di course kayak di YouTube gitu aja atau di AI gitu kan, kita bisa dapat itu gratis gitu kan untuk bahasa Inggrisnya, untuk apa materi-materinya gitu kan. Di Google pun juga ada yang nyediain juga, dan itu pun gak nyampe level advance gitu kan. Untuk mencapai level advance-nya biasanya seringan pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya, Langsung, ketika ini kan kayak aku kadang kalau mau belajar yang emang lebih dalam nih, aku biasanya belinya di Udemy gitu kan. Nah, dan kebanyakan di Udemy itu ya materinya ya dari luar gitu. Emang pada Pasti. dasarnya lebih banyak yang pakai bahasa Inggris kan dari sana. karena pengembangan juga banyak berasal dari luar gitu kan. Kalaupun yang bahasa Indo ada, tapi ya apa ya, kayak yang Udemy itu biasanya ada yang bahasa Indo, tapi dia itu apa ya, YouTuber yang udah ini. Jadi kayak konten-konten yang ada di Udemy itu sebenarnya yang ditaruh di YouTube dipotong-potong aja gitu-gitu. Biasanya kayak gitu sih. Tapi nyebut merek tadi. Kenapa? Nyebut merek. Apanya? Aman. Oh, aman. Biasa pengalaman pertama. Iya sih. Berarti dari situ biar kita apa namanya makin jago di bahasa Inggrisnya itu perlu banget gitu kan. Pasti ada hal-hal yang bisa kita lakuin, ada tips-tips gitu loh biar kita bisa makin jago bahasa Inggrisnya. Entah itu kayak dari Mas Dani kayak apa, dengerin musik, nonton film gitu kan, bisa kita lakuin buat ningkatkan skill bahasa Inggris kita gitu kan. Nah, kalau dari Mas Hafid gimana tuh? Apa hal tips biar bisa ningkatkan skill bahasa Inggris kita? Kalau dari aku pribadi nih apa ya? Kalau aku emang dulu belajar bahasa Inggrisnya mulai sejak dari SMA kan. Pas itu emang aku lulusan di pondok nih. Nah, di sana ada yang namanya kayak apa ya? Program yang emang berbahasa asing, sehari-harinya Ekstra diajarin kurikuler gitu. gitu? Bukan ekstra, kayak emang kalau kamu masuk di lembaga ini, kamu tiap harinya harus berbahasa Inggris. Dari itu, dari sana aku nih belajar bahasa Inggrisnya dulu. Jadi sampai sekarang pun kayak apa ya, kebawa gitu. Kalau di sana dulu aku ya belajarnya sama kayak listening, terus apa ya,
nonton film gitu, film-film luar gitu. Terus yang pastinya nggak ada subtitlenya gitu. Kalau kalau sampai apa ya, kita harus belajar mengerti dari apa yang ada di film itu sendiri, meskipun Hmm. di sana subtitlenya nggak ditulis. Jadi kayak gitu dulu sih aku belajarnya. Terus kalau Hmm. sampai sekarang pun, kalau sekarang ya dari film juga sebenarnya, meskipun kadang nonton film ada subtitlenya nih, Hmm. kita juga apa ya, Bisa pairing gitu kan. bisa Heeh. ngerti lah. Kadang kan di subtitle juga apa ya, gak sama persis maksudnya nih, Ah. sama yang dibicarain si itu. Jadi kita Heeh. juga Hmm. bakal nemuin kata-kata yang jarang kita temuin di film-film gitu. Gak tau ya, lebih seneng belajarnya dari nonton film gitu sih kalau aku sendiri. Berarti dari nonton film sama lingkungan juga tadi kan? Ya kalau Lingkungan yang di dulu lembaga itu ya kan? di lingkungan, kalau Ah. dari itu sih awalnya kalau aku. Kalau sekarang mungkin dari film sama ya tutorial Hmm. itu sendiri. Hmm. Hmm. Nah Hmm. kan sekarang kan tutorialnya banyak kan bahasa Inggris tuh ya. Hmm. Jadi dari itu belajar bahasa Inggrisnya dari itu di sekarang. Kalau nggak Asik. paham apa yang dibicarain di tutorial ya sambil cari di Google gitu artinya. Jadi Hmm. semakin apa ya, semakin banyak kita nonton video-video yang berbahasa Inggris nih, Hmm. bakal semakin banyak juga apa yang akan kita pahami gitu. Makin nambah juga Ya vocabulary-nya semakin juga nambah kan? juga vocabnya sama Hmm. pengalaman kita dalam berbahasa Inggris Hmm. gitu. Asik, asik, asik. Kalau dari Mas Dani, Hmm, hmm, hmm. Tipsnya ya buat bahasa Inggris ya. Nah buat ini ningkatin. ya ini berkaca dari pengalamanku aja, karena Ah. kalau spesifik untuk apa ya, meningkatin bahasa Inggris harusnya ada banyak lah Ya YouTuber tiap orang atau ini kan. YouTuber Ya. di luar sana yang ngasih advice, oh kalau bahasa Inggris harus bagus karena gini-gini, bagus segala macam gitu kan. Nah itu bisa tonton sendiri lah. Tapi kalau yang aku lakukan konteksnya ya aku sama, aku dari SMP ikut les bahasa Inggris gitu. Nah. Kemudian habis itu sebulan ke kampung Inggris Pare buat belajar intensif gitu. Dan somehow bekal-bekal itu kebawa sampai sekarang gitu. Benar. Yang jadi foundation buat aku bisa listening, reading segala macam, belajar tensi segala macam. Nah itu kebawa emang dari dulu belajarnya. Tapi ya intinya kalau general tipsnya ya yang bisa aku kasih ya banyak-banyakin aja sih apa ya, exposure sama bahasa Inggris. Maksudnya kayak apapun yang kita lakukan coba Di bahasa Inggris kan gitu ya. bukan di bahasa Inggris kan. Apa ya, Semuanya di bahasa Inggris kan? libatkan bahasa Inggris di banyak kehidupan kita. Oh, Jadi ya, kalau ya. ya nonton film, Ah. dengerin musik gak cuma sekedar Dengerin dengerin nadanya aja. doang, tapi juga liriknya apa, maksudnya itu apa segala macam gitu. Kemudian ya nambahin vocab sendiri ya, terserah apapun metodenya ya. Belajar nambahin vocabulary, karena pada akhirnya ya vocab itu nanti bakal kita pakai untuk ngomong, untuk kita pakai untuk mengerti apa yang dikatakan orang lain gitu. Ya lebih banyak banyakin diri ke expose sama bahasa Inggris aja sih gitu. Entah nyari temen yang sama-sama mau diajak bahasa Inggris lah, Nah, benar-benar. atau berusaha untuk diri kita sendiri. Kayak kita kan kalau apa ya, bergumam mikir dalam hati kayak semisal nanti sore aku mau makan apa ya, kenapa nggak di bahasa Inggris, Apa kayak gimana gitu. Sih. Jadi kayak lebih sering ke prakteknya gitu kan ya. Ya banyakin aja ke Ah. expose bahasa Inggris, harusnya nanti pada akhirnya bisa jadi familiar gitu sih. Aku juga dapetin tips-tips juga di YouTube gitu. Yang aku cobain sih kayak kita tuh lagi sendirian misalnya gitu. Dan nyoba ngobrol sama diri kita sendiri kayak bahasa Inggris gitu. Itu bisa juga. Jadi kayak misalnya nih, aku entah apa aku aja atau yang lain juga ya, ngoding misalnya gitu. Nah, pas ngoding itu, aku mencoba untuk sambil ngejelasin pakai bahasa Inggris gitu. Kayak kita buat fungsi gitu misalnya. Oke, now we back function bla 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 gitu kan. Nah, Lanjut dong, lanjut. nah Nah, jadi itu kayak juga gitu, lebih sering ke prakteknya sih gitu kan. Ya itu bisa. Mm-mm. Kalau pas kita lagi debugging kan. Ah. Okay, so I get this error, cannot read the property of undefined. Nah. So there might be a solution for this question, so I have to search on Google bla 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 segala macam. Ya. So the problem is actually bla bla bla. Ternyata gitu. Ya udah bergumam aja. Itu juga bisa dilakukan kalau mau. Kadang gitu tuh kalau ya buat ningkatin skill lah gitu kan. Kadang juga pernah ini enggak kayak di kaca gitu Mas Dani. Bisa. Terus juga ini kayak di Gather Group ini kan ada board game.
Nah, Hmm. di mana board game itu ada bahasa Inggris Oh kayak ya, kartunya. Nah, itu instruksinya banyak kan bahasa bisa, Inggris kan. Ya itu. heeh. Ya Aku juga makin banyak mhm, exposure bahasa Inggris mhm bagus. mhm mhm. Sekarang konten-konten TikTok aku nge-scroll banyak banget yang bikin konten TikTok bahasa Inggris Ah, gitu ya Hmm. udah. heeh heeh, Ada atau ada orang yang sekedar ngoceh pakai bahasa Inggris kok enak banget ngomongnya gitu. Ya udah heeh. aku dengerin gitu. Oh iya, keren keren keren. Ya Itu kayak juga jadi apa belajar ya? juga. Kayak keren gitu ya ngeliatin Hmm. orang yang lancar berbahasa Inggris Iya. gitu. Kayak yang Betul betul ditonton betul. tadi sama Mas Dani. Iya. Apa yang ditonton tadi? Oh, bahasa Inggris dong, tutorial dong. Beda sama Hafid. Karena penting banget nih bahasa Inggris ini, kayak kemarin waktu kita, aku kemarin sama teman-teman, Mas Dani, Mas David, join GDG Surabaya tuh, Oh kan ada ya. 3 pemateri dari luar. Itu, Hmm. mereka pasti pakai bahasa Inggris kan. Iya dong. Nah itu, wah itu penting banget tuh bahasa Inggris, kerasa banget sih itu. Hmm. Kayak kita buat nangkep, ya tadi listening, buat nangkep, materi yang mereka sampaikan tuh kayak yang jadi sebuah tantangan kan kalau kita gak jago bahasa Inggris gitu Hmm. kan. Heeh. Iya iya, oke, Hmm. mantap. Nih ada notifikasi. Oke, mungkin ada tips-tips lain dari Mas Dani atau Mas Hafid yang bisa ditambahkan? Apa ya? Kayaknya cukup itu sih kalau dari aku. Hmm. Kalau aku ya belajarnya cuma kayak gitu, dari Heeh, apa ya? Belajar berdasarkan ya dari pengalaman lah gitu. Kita misal ketika kita ngoding error, kita mhm coba aja kita misal cari apa errornya kita cari aja di Google, kita ketik mhm tapi ketiknya jangan bahasa Indonesia, apa mhm arti dari error ini ya, kita harus pakai bahasa mhm Inggris gitu-gitu. Ya mhm mungkin mhm. seiring berjalannya waktu kita akan makin apa ya, akan Ditambahlah, ya makin heeh, bertambahlah ilmu kita heeh gitu. heeh. Hmm. I see, mhm. Mas Dani ada tambahan? Ya, buat teman-teman yang emang mau serius dan komitmen belajar ngoding ya, ya aku boleh saran ya jangan Mhm. di-skip sih untuk kayak, ya udah aku penting Mmm, bisa apa ya, yang penting, Bisa ngoding. bisa ngoding. bisa ngoding, kayak ya udah penting logiku jalan gitu segala macam, aku nggak butuh Mhm gitu. Tapi mhm along the way kurasa bahasa Inggris bakal ngebantu banget dan mhm. nggak bisa berhindar tuh dari bahasa Inggris. Iya, Apapun betul. yang kita lakukan mostly kalau kita pas lagi ngoding tuh ya pasti bakal mentok dan ketemu sama bahasa Inggris Iya. lagi sih gitu. Mhm. Jadi Mhm kalau kita mau upgrade skill terutama into the next level gitu, semakin hari teknologi semakin berkembang, sekarang ada iya, AI, kemudian generative AI, kemudian mhm learning language model segala macam. Kayak itu ya apa ya bakal susah kalau kita nggak mhm pakai bahasa Inggris gitu. mhm. Nah, dan apa ya? Kita tahu kalau bahasa Inggris juga adalah bahasa Internasional. internasional dan Mhm, memang banyak disepakati semua orang gitu. iya, Ketika kita semua beda negara, beda ras segala macam, kalau ngomong bahasa Inggris ya kalau ada yang satu sama lain bisa paham bahasa Inggris kan mhm kita bisa komunikasi dan apa ya Mhm. berkoneksi dengan mhm dia mhm gitu mhm. semacam. Jadi I see, heeh. apa ya kurasa dengan kita bisa bahasa Inggris bisa membuka banyak opportunity, Mhm membuka banyak peluang, membuka banyak pengetahuan, skill yang belum kita pernah tahu mhm gitu. Jadi itu sih. mhm. I see, Iya, oke. iya. Jadi, eee, bahasa Inggris sebenarnya bisa mengantarkan kita untuk menuju next level-nya sebagai software engineer. Mhm. Karena ya kembali lagi, karena sebagai software engineer kita bakal terus, bergelut dengan bahasa Inggris, heeh, terutama pada error, untuk improvement skill, Mhm, teknologi baru kayak tadi yang disebutin Mas Dani mhm. gitu. Ya. Iya, oke. Jadi intinya untuk bahasa Inggris, buat teman-teman yang pengen jadi software engineer gitu, itu, perlu banget buat ningkatin bahasa Mhm. Inggrisnya. Jangan Ya bisa dilewatkan ya. jangan di-skip, karena itu adalah apa ya, jalan juga buat kita itu kan. Jalan untuk terus terus naik terus dan bertingkatlah gitu kan. Heeh heeh, iya Ya. sih. Mhm mhm. Oke, mungkin, sedikit closing. Jadi buat teman-teman yang nonton nih, bisa, eee, mungkin bisa jadi motivasi, bisa jadi, reminder juga kalau bahasa Inggris tuh penting banget gitu loh buat kita. Eee, dan buat ningkatin bahasa Inggris tersebut, ya kita bisa ngelakuin kayak tips-tips yang sudah diberikan sama Mas Hafid, Mas Dani, kayak, nonton film, nyentel, dengerin musik, terus ngobrol bareng temen, ya tentu ngobrolnya sama-sama bahasa Inggris gitu kan. Iya, Nah, benar terus benar. juga, bisa join sama lingkungan yang memang sama-sama ini,
Ya, bisa apa Eh, ya, sama-sama bisa berbahasa Inggris lah pengen gitu. ningkatin lah bahasa Inggris. Heeh. Nah, itu kan itu penting banget tuh buat kita. Ya, mungkin itu sih dari kita. Terima kasih buat Mas Hafid, buat Mas Dani, podcast ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Amin. ya. Oke. Amin, amin. Ya, terima kasih. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, thank you. wabarakatuh. Thank you, thank you, thank you. Aku belum baca kodenya anjir. Ya, Ya, so. yang pentingnya bahasa Inggris. Pentingnya bahasa Inggris. Mulai? Hmm. Serius? Udah, naik.